Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Gustianda dengan NIM 20030601 dari Peternakan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi bebek atau Anas platyricus domesticus dengan dosen pengampu Ibu Tati Firsari SPT MP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang caput atau kepala. Di bagian caput atau kepala terdapat rostrum atau paru yang terdiri dari dua, yaitu maksila paru atas dan mandibula paru bawah. Kemudian ada organifisus atau mata yang dibagi menjadi dua juga, yaitu ada iris dan pupil. Iris dia yang bagian bulat luar dan pupil yang hitam. Kemudian ada nares anterior atau hidung diletak bagian sini. Kemudian ada kolum atau leher penghubung antara caput dan trunkus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas anterior. Yang pertama yaitu ada humerus, tulang lengan atas. Kemudian ada radius, tulang pengumpil di dalam sini. Kemudian ada ulna dan hasta. Kemudian ada ossa carparia, tulang pergelangan tangan. Kemudian ada carpometacarpus dan yang terakhir yaitu digiti. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian ekstremitas posterior. Yang pertama yaitu ada femur, tulang paha atas. Kemudian ada patella, tulang lutut. Kemudian ada tarsometacarpus yang di depan sini. Kemudian ada fibula yang di belakang. Kemudian ada phalanges atau tulang jari. Dan yang terakhir yaitu selaput. Selanjutnya kita masuk pada bagian bulu. Yang pertama yaitu ada remiges, bulu yang menutupi seluruh badan. Kemudian ada rectrices, bulu yang menutupin sayap. Kemudian ada rectrices, bulu yang menutupin pangkal paha. Kemudian ada alula, bulu yang menutupi jari-jari. Kemudian yang terakhir yaitu ada pancreas, yaitu bulu yang di bahu. Kemudian jenis-jenis bulu. Yang pertama yaitu ada bulu plume yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kuil bagian ujung. Kemudian yaitu ada racis batang bulu. Kemudian yaitu ada vexillum bagian kanan dan kiri bulu. Kemudian ada barbule distal, yaitu bulu yang mau menuju ke ujung. Kemudian ada barbule proximat, bulu yang di ujung. Kemudian ada plume, yaitu bulu yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Kemudian ada filoplume, yaitu bulu sebagai penyongsong. Kemudian yang terakhir yaitu bagian kaudal atau ekor. Kemudian kita masuk ke sistem tractus digestivus. Yang pertama yaitu ada oris atau mulut. Kemudian masuk ke esophagus atau tenggorokan. Kemudian menuju ke crop atau tembolok. Kemudian menuju ke proventriculus atau lambung. Kemudian ada ventriculus atau empelah. Kemudian ada Hepper atau hati. Kemudian ada gallbladder atau kantong empedu. Kemudian masuk ke duodenum. Kemudian ke pankreas, baru small intestinum. Kemudian ada dua cabang yang disebut dengan cecah, dan yang terakhir yaitu koala. Kemudian kita masuk ke dalam sistem sirkulasi. Yang pertama yaitu ada nares. Nares dibagi menjadi dua, yaitu nares externus atau nares hidung bagian luar, kemudian hidung bagian dalam atau nares internus. Kemudian masuk ke laring, kemudian menuju ke trakea. Kemudian di sini ada bronkus dan yang terakhir yaitu pulmon. Di sini saya akan menjelaskan proses masuk epakan. Proses masuk epakan diawali dengan masuk epakan melalui oris atau mulut. Di sini terjadi proses makan secara mekanis yang dibantu oleh enzim amilase. Kemudian menuju ke dalam esophagus, kemudian disimpan sementara di crop. Kemudian masuk ke proventriculus. Di sini terjadi pengasaman secara kimia yang dibantu oleh asam klorida. Kemudian masuk ke dalam ventriculus, terjadi proses makan secara mekanis dibantu oleh grid. Kemudian menuju ke duodenum. Terjadi di sini terdapat pankreas. Di pankreas fungsinya untuk penyerapan mati lemak dan protein. Kemudian ada hati yang fungsinya untuk membunuh racun dan penyerapan vitamin. Kemudian ada gallbladder atau kantong empedu yang memiliki enzim lipase. Kemudian masuk ke intestinum.
tenu atau usus halus. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian menuju ke usus besar, dan yang terakhir dibuang melalui kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian cord pada bebek. Yang di atas itu ada namanya ascending aorta, kemudian ada right atrium, kemudian ada left atrium, kemudian ada right ventricle, dan yang terakhir ada left ventricle. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum. Yang pertama itu ada olfactory lobe, kemudian ada cerebral hemisphere, kemudian ada optic lobe, kemudian ada cerebellum, dan yang terakhir ada medulla oblongata. Sekian presentasi saya menjelaskan tentang bagian-bagian anatomi dari atas platyricos. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.